Tapi dia tetap lanjut puasa. Jadi dia stop makannya, ya. Kalau dia ngudut stop ngudutnya, dia dari sejak itu sampai maghrib dia tidak makan minum apapun. Cuma ingat dia wajib qadha nanti, karena puasanya tidak sah. Ini hal rumit agaknya dalam puasa, banyak yang tidak paham. Maka kita heran ada ustadz di YouTube, di Facebook yang ngomong kalau lagi makan azan berkumandang, habis gelajanya yang di mulut, yang di piring. Itu jelas sesat fatwa itu. Ya, salah paham dengan hadis. Bener ada hadis, tapi dia salah paham. Karena pada masa Nabi azan itu 2 kali. Azan pertama yang masuk dalam hadis itu, kalau azan pertama itu azan jam 3 kalau di Mekah sekarang masih ya. Itu azan tahajud, azan untuk bangun ke sahur. Pada masa Nabi azan seperti itu. Di Indonesia kan jarang azan 2 kali kan. Nah, yang dimaksud dalam hadis itu azan itu. Silakan misalnya makan. Cuma kalau azan subuh, di Indonesia yang rata-rata cuma azannya sekali, itu langsung azan subuh. Haram makan. Yang di mulut pun wajib dikeluarkan. Sebiji ditelan batal puasa. Di sini pentingnya kita belajar, tidak maco hadis dewek, tapi harus berguru. Karena ada yang kita tidak ini ya, tidak paham maksud. Di itulah gunanya berguru. Dengan berguru itu kita bisa memangkas. Kitab yang harus kita baca tebal-tebal kan, seharusnya kita ini baca syarahnya, tapi kita cuma baca matanya kan. Nah, tanpa perlu membaca syarah, dengan kita berguru, kita tahu maksudnya. Jadi berguru itu sama dengan memangkas. Kitab yang seharusnya kita baca 2, 3, 4 baru baca paham, itu tanpa membaca kita udah ngerti. Ya, walaupun di kitab ringkas dengan penjelasan guru itu jadi paham. Itu gara-gara apa? Yang salah paham tadi. Langsung baca hadis tanpa buka syarah, tanpa buku. Sesat. Dan itu sudah banyak dibantah oleh para ulama. Nggak tahu deh dari mana itu kan, mazhab sebelah itu. Ya. Nah, itu tak sengaja, salah duga kan? Salah duga. Termasuk sebaliknya. Sini ada. Baik, nanti ada. Nomor 4. Nomor 4 ini kebalikannya. Kalau tadi masalah sahur, salah sangka, sibuk makan ternyata lah subuh. Yang keempat, warrabi'u ala man aftara zannan al-ghuruba fabana khilafuhu aidan. Yang keempat, orang yang aftara itu berbuka zannan karena menyangka al-ghurub sudah maghrib, udah masuk maghrib. Galak dibuat guyon kan? Allahu Akbar. Testing. Kenapa orang tes back? Dia minum. Ternyata batal itu. Nah ini yang dimaksud nomor 4 ini. Menyangka sudah tiba waktu maghrib, lantas dia langsung berbuka. Fabana hilafu, ternyata salah. Dugaannya salah. Aidon itu juga salah sangka. Nyangka maghrib padahal belum. Makanya saya berkali-kali ingatkan, hati-hati azan maghrib bulan puasa. Itu merusak puasa orang banyak. Alang gerak lemaknya centil batal itu kan, tinggal dikit lagi batal. Itu tidak bisa ditoleransi. Maka dulu di Alamir, waktu kita masih buka bareng, pernah kan hari pertama buka, ya azan dari radio salah kecepatan. Saya cek ternyata benar belum masuk, ya. Maka itulah namubruk azan juga kaget, tunda 2 menit. Yang sen 1M. Wow. Rasa salah. Ya, cara unsugi kan. Jarang-jarang orang. Jelas ya maksudnya ini? Kayak berbuku tuh hati. Yakin dengan masuk waktu. Kalau orang-orang kayak lemah lah, telat daripada nunggu. Iya. Yang orang banyak salah paham kan, memang ada perintah Nabi itu menyegerakan berbuka. Benar, sunnahnya menyegerakan berbuka. Tapi ingat, ada catatan setelah yakin masuk waktu. Ini zon baru nyangka dulu. Nah, walaupun kita misalnya yakin radio lazan, cek dulu
Kadang-kadang radio kan ada human error. Kadang-kadang penyiar itu kadang-kadang ada lalai. Maka tetap kita muka. Kalau saya lebih percaya di HP. Karena HP jamnya selalu up to date. Dia kan pakai apa satelit ya. Nah, lebih update. Radio kadang kurang. Jadwal dari Kemenak tepat. Karena itu memang sudah diukur. Tetapi yang jadi masalah jam di rumah kita akor beda. Percuma jadwal tepat, jam tak akor, masih salah. Maka sebagusnya, ini saya ingat dulu Pak Abadil ngomong dulu. Benar, ini ngomong dari beliau, saya masih ingat. Alhamdulillah ya beliau. Ya, 2 kali jadi Kemenak kita kan, saking cintanya dengan Banyasin. Kemarin saya sampaikan juga ya. Nah, beliau dulu pernah ngomong. Jadi di awal Ramadan kita bukan cuma nyari jadwal, untuk jadwal bidaknya, tapi yang penting itu ngakor ke jam di rumah. Ya, mana ngakor ke jam? Ini juga TV nasional. Kan gitu. HP lebih tepat. Karena dia jam digital selalu diupdate kan terus. Kalau jam di rumah tergantung perawaran kita. Iya. Hubungan tiba tuh. Baterainya lemah berkurang akuratnya. Termasuk jam digital masjid. Itu kalau lemah mati lampu masalah. Jam digital saya perhatikan rata-rata cepat 2 menit. Kenapa? Ikut waktu Palembang bukan waktu Banyasin. Dia tidak up to date. Tidak up to date. Ya. Maka tetap harus istihad masing-masing. Ya. Maka lemaklah telak semenit 2 menit daripada maju walaupun setengah menit. Tak sah batal. Kalau tak lumayan. Batal dia cungkak namanya. Batal lah di ujung tadi. Kepunan. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, wal khamisu ala man bana lahu yawman sulasiyun sya'bana annahu min Ramadan. Bukan sulasiyun tuh. Salah. Ala man bana lahu yaumu salasi. Itu ada huruf yang dibuang, salasin sebenarnya. Nunnya dibuang, maka itu keliru. Yaumu salasi sya'bana annahu min Ramadan. Annahu min Ramadan. Yang kelima, atas orang yang jelas baginya, bana lahu, jelas baginya. Hari 30 bulan Sya'ban. Hari 30 bulan Sya'ban. Jadi dia ini berada di tanggal 30 bulan Sya'ban. Ternyata tanggal 30 Sya'ban kalau hitungan kalender ternyata berdasarkan misalnya ru'yat, hari itu ternyata sudah 1 Ramadan. Berarti Sya'bannya bukan 30 tapi 29. Jadi ada beda antara hisab dengan ru'yat. Dia nyangko hari itu 30 Sya'ban, ternyata sudah 1 Ramadan. Berarti dia tak puasa hari itu kan? Karena tahunya telat. Lah siang udah tahu. Dia nyangka tanggal 30, lapanya sudah tanggal 1. Seharusnya hari itu dia puasa, ternyata dia belum puasa. Maka orang ini sejak dia tahu sampai maghrib dia tidak boleh makan minum apapun. Menghormati bulan Ramadan. Walaupun dia puasanya hari itu tidak sah dan dia wajib qada. Yang ke-6. Wasadisu ala man sabaqahu ma'ul mubalaghati min maqmadatin wastin syaqin. Wasadisu ala man sabaqahu ma'ul mubalaghati min maqmadatin wastin syaqin. Yang ke-6, puasanya batal, wajib qada, dan apa tadi wajib tak makan tak minum, ya, wajib meneruskan puasanya walaupun dia sudah batal. Yang ke-6 adalah siapa? Orang yang man sabaqahu ma'ul mubalaghah, tak sengaja menelan air Berlebihan. yang mubalaghah, berlebihan.
Mubalaghah itu berlebihan. Tak sengaja menelan air, tanpa sengaja. Man sabaqo itu tanpa sengaja. Tertelan air sebab mubalaghah itu berlebihan. Min madmadah, daripada berkumur-kumur, wastinsyak, menghirup air ke hidung. Jadi begini, ketika kita puasa, berwuduk pada waktu puasa sebenarnya tetap sunnah berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, tapi tidak sunnah mubalaghah. Bisa dibedakan? Jadi kita lagi puasa tetap boleh sunnah kumur-kumur, tapi jangan mubalaghah. Makna mubalaghah itu berlebihan. Contoh berlebihan itu masukkan air ke mulut, nah itu mubalaghah. Jadi kalau lagi puasa mau kumur-kumur cukup putar 2 kali 3 kali baik. Ambil air. Wah. Nah, cukup seperti itu. Jangan sampai itu mubalaghah namanya. Ya. Selama tidak mubalaghah tidak masalah. Nah, tapi kalau kumur-kumurnya atau menghirup air ke hidungnya mubalaghah, maka walaupun tak sengaja air tertelan, batal. Tapi kalau tidak mubalaghah, tak sengaja tertelan, tidak batal. Bisa dipahami? Jadi intinya di mubalaghah atau tidak. Kalau mubalaghah kumur-kumurnya, maka sengaja tak sengaja tertelan, puasa batal. Tapi kalau tidak mubalaghah, selama tertelannya tidak sengaja, tidak batal. Nah, yang batal tuh kalau sengajanya nelan, korupsi. Korupsi kumur-kumurnya ya. Gitu. Jadi jangan khawatir, kumur-kumur tetap sunnah, wudhu lagi puasa. Nah, sama cak mandi tadi, kalau mandi nyelam makruh, maka kalau tak sengaja tertelan air batal. Tapi kalau tak sengaja, kalau mandinya nyebok atau shower tak sengaja tertelan tidak batal. Jadi tergantung jenis mandinya. Pasal berikut, faslun yabtulu shaumu biriddatin wa haidin, yabtulu shaumu biriddatin wa haidin wa nifasin wa wiladatin wa jununin walau lahzatan wa bi igma'in wa sakarin ta'adda bihi wa sakarin ta'adda bihi in amma jami'an nahari, in amma jami'an nahari. Ini yang batalkan puasa. Faslun yabtulu shaum, batal puasa satu murtad. Riddah itu murtad. Biriddah murtad. Jadi murtad itu ya bukan cuma puasa, seluruh batal. Kalau murtad itu haji batal, sembahyang tahun-tahun habis pahalanya, sedekahnya hilang kalau. Balik nol dia kalau masuk Islam lagi orang murtad itu. Itu cuma puasa kalau. Yang kedua haid. Jadi lagi puasa haid, itu otomatis batal. Wajib qada. Pas. Ya. Otomatis batal. Nipas. Dia nyangkul habis masa nipasnya. Ternyata dia puasa kan? Pas dia lah puasa ternyata masih keluar dari nipas, bukan batal puasa. Wajib qada. Ya. Nah, jadi murtadnya wajib qada juga. Murtad kalau ada orang murtad setahun, berarti tak sholat setahun, tak puasa setahun, maka begitu misal masuk Islam lagi, malap lagi, ulangi seluruh sholat yang pernah dia tinggal selama setahun, ulangi seluruh puasa yang dia tinggalkan selama setahun. Untuk haid dan nifas yang diulang cuma puasa, yang dikodok cuma puasa. Sholat tidak dikodok bagi wanita haid. Ada juga orang salah paham, ustadz yang salah paham. Terkenal kan ustadznya? Dia mengatakan bahwa kodok sholat itu tidak wajib. Hadisnya pakai hadis wanita haid. Salah hadis, salah paham. Ya, hadisnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa kata Siti Aisyah, kami diperintahkan Rasulullah untuk mengkodok puasa, tapi tidak diperintahkan mengkodok sholat. Itu hadis khusus wanita, cuy. Tidak berlaku seluruh. Ya, kenapa sholat tidak wajib dikodok wanita haid? Karena itu rutin, tiap bulan hadir. Kalau ngergonya beda ya.
seminggu tak sembahyang, paling sungkan nak ngodok ini. Tapi puasa cuma setahun sekali. Makanya wajib dikodok. Karena itu tidak sesulit mengkodok sholat. Khusus wanita haid. Hadis itu tidak berlaku untuk laki-laki karena laki-laki tidak ada haid. Maka laki-laki wajib mengkodok sholat, puasa, seluruh ibadah yang tinggal. Karena wanita laki-laki tidak ada haid dan nifasnya. Nah, itu pula pentingnya guru belajar itu. Memahami dewek salah, walaupun ustaz salah paham. Kalau belajar dewek atau tidak. Lanjut, wa wiladah melahirkan. Nah, ini terjadi pada istri saya. Ainun tuh lahir 21 Ramadan, lagi puasa. Jadi persiapan Ainun tuh anak nomor 2 tuh lahirnya di Gemampo sebenarnya. Jadi barang-barang lagi angkut di Gemampo. Saya tuh dewean sama Meleka di rumah. Bulan puasa itu dalam mak kan tinggal mini kan. Nah, waktu itu ada acara Basnas. Nah, beberapa guru pesantren itu dapat bantuan Basnas waktu itu masih Pak Sanusi saya ingat betul. Jadi akhirnya Umi itu dapat, sudah saya jemput dari Gemampo ke Kemenang. Sudah, karena lah balik ke balai, nginap lah di rumah semalam. Besok nak diantar lagi rencana. Karena memang persiapan melahirkan itu di Gemampo. Putri nomor 2 tuh. Dia subuhnya tuh beranak. Kalau sudah makan sahur, sakit perut. Aku salah makan apa kan? Aku salah makan iwak patin. Ya kan? Karena beli patin waktu sahur tuh kan. Nah, jadi makan bidang patin. Ternyata nak melahirkan itu. Ya, sudah. Itu tanggal 21 Ramadan. Jadi urung puasa hari itu karena wiladah melahirkan. Kalau Aufa pas sebulan penuh karena lahirnya Aufa itu malam lebaran kedua. Jadi Ramadannya pas 1 bulan penuh. Ya, Sri puasa. Lanjut. Itu pengalaman. Wajunun gila. Lagi puasa tiba-tiba gila. Hilang akal. Ya, batal langsung. Nah, khusus gila ini walau lahzatan, walaupun gilanya sekejap, sebentar. Gila semenit sudah itu merenang lagi. Ya. Nah, itu batal. Khusus gila. Ini gila ini termasuk berat berarti kan? Gila dengan lahzatan itu sebentar, sekejap, semenit 2 menit itu lahzah. Sudah itu pas. Batal langsung otomatis puasa. Terus wa bi'irma'in. Pingsan. Lagi puasa pingsan. Wasakarin mabok. Pingsan dan mabok. Tak ada bihi yang disengaja. Mabok yang disengaja. Kalau mabuk kendaraan, Ya itu mabok yang dimaksud itu bukan mabok minuman keras. Iya. Kalau mabok minuman keras itu jelas batal langsung. berarti batal. Minum, Iya. Muntah. Mabok di sini maksudnya mabok karena ya, muntah, mabok kendaraan, atau mabok wong hamil, korban laki-laki kan, mabok korban laki-laki, mual-mual, kan, mabok itu yang maksud bukan mabok minum keras. Yang itu jelas minum setetes batal, dosa pula. Nah, untuk yang kedua ini pingsan dan mabok in amma jami'an nahar jika full sehari-harian. In amma jami'an nahar itu jika maboknya atau pingsannya sehari penuh. Jadi maboknya pingsannya itu dari subuh ke maghrib. Sudah makan sahur pingsan. Asak sadar maghrib. Nah itu batal puasanya. Tapi kalau tidak full berarti kan cuma beberapa jam, cuma setengah hari misalnya, ya tidak batal puasanya. Ya, sampai tidur berarti kan. Mana yang tidur sehari-harian? Sudah sahur tidur asal bangun maghrib. Sama mau pingsan namanya. Ayo, saya tidak pingsan, tapi tidak batal kalau memang tidur ya. Cuma makruh. Hidup sehari-harian. Di pesantren juga. Iya. Oke, berapa bab lagi? 1 bab lagi, 2 bab lagi. 2 bab lagi, bis. Mau tambahan. Minum kan lu? Kopi. Untuk taman hari ini.
Faslun al-iftaru fi Ramadana. Arba'atu anwa'in. Wajibun kama fil haidi wan nufasai. Wa jaizun. Wajibun kama fil haidi wan nufasai. Wa jaizun kama fil musafiri wal maridi. Wala wala. Wala wala. Mana-mana. Pasal al-iftar fi Ramadan. Iftar di sini maksudnya berbuka atau boleh makan di siang hari. Boleh makan di siang hari. Atau maksudnya apa ya? Tidak berpuasa. Ya, tidak berpuasa. Jadi orang tidak puasa itu ada beberapa aturan. Mungkin bahasa yang pas mungkin tidak puasa ya. Kalau makan nih wajib makan ya. Tidak berpuasa. Iftar. Dan iftar ini banyak arti, bisa sarapan, bisa berbuka, iftar dia. Bisa tidak puasa. Kayak lebih pas artinya tidak puasa aja. Orang yang tidak puasa di bulan Ramadan itu ada 4 macam. Orang yang tidak puasa di bulan Ramadan ada 4 macam. 1, wajib tak puasa. Ini wajib tak puasa. Kalau wajib tak makan, wajib makan siang, tidak enak kan? Kurang pas. Walaupun bisa diartikan cuma kurang pas kan. Jadi lebih tepat wajib tidak puasa. Berarti kalau dia puasa, dosa. Yang wajib nih, karena dia wajib tidak puasa. Karena puasa yang tidak sah dan haram justru kalau dipuasa. Ada kan yang sholat tuh haram sholat, no? Ganti wudhu, kan haram sholat. Nah, itu disebutkan. Haram dia baca Quran ketika lagi haid dan nifas. Yaitu siapa yang wajib tidak puasa? Kama fil haid wan nufasa. Wanita haid dan nifas. Nufasa itu jamak dari nifas. Wanita haid, wanita nifas tidak wajib puasa. Wajib tidak puasa alias haram kalau dipuasa. Berdosa kalau dipuasa. Kalau dia lagi kotor dalam kondisi haid dan nifas. Tidak wajib puasa. Wajib tidak puasa. Wajib tidak puasa. Wajib tidak Puasa. sama tidak wajib tidak puasa, tidak wajib puasa sama wae. Penting malah gitu. Sama wae ya. Ya kan? Wajib tidak puasa. Tidak wajib puasa. Wajib tidak puasa sama. Balik-balik. Mengharap? Ya, aku telah mana ngomong pening kenapa? Kebanyakan kata berputar di ucapan kan pening juga deh. Gitu. Alias atau sebaliknya haram puasa. Yang pertama haid dan nifas. Yang kedua jaiz. Wa jaizun kama fil musafiri wal maridi. Arti jaiz ini boleh puasa, boleh tidak. Jaiz kan? Jaiz itu maybe yes, maybe no. Nah, itu jaiz. Nek payu tidak sudah. Itu jaiz. Boleh puasa, boleh tidak. Arti kalau dia puasa sah. Kalau tidak puasa tidak dosa, tapi wajib qada. Gitu. Yang tentang jaiz laju liwat galo, puasa tidak, qada tidak. Dan kodok tetap wajib. Siapa yang jaiz tak puasa ini? Musafir. Musafir dan orang sakit. Musafir dan orang sakit hukumnya jaiz dia puasa. Arti terserah dia. Walaupun dia sakit, kalau dia puasa dia tahan, silakan. Cuma kalau kira-kira bakal putus nyawa, bakal ke. Musafir itu juga. Ya, musafir itu sah berpuasa. Apalagi musafir sekarang kan? Tidak ada sesaru zaman dulu, naik kendaraan, naik mobil, naik pesawat, naik sepur kan. Nah, tinggal dikira-kirakan kalau dia tidak sanggup, putus nyawa, kira-kira kalau dia tidak batalkan, ya, dia boleh, ya, boleh berbuka pada saat itu. Yang ketiga, wala. Apa maksud wala? Tidak yang pertama itu tidak wajib. Yang kedua tidak jaiz. Yang ketiga ini wala ini. Wala itu kan artinya tidak dan tidak. Ini pakai bahasa kode-kode ya. Maksudlah pertama tuh tidak wajib tadi no. Lah yang kedua tidak jaiz. Jadi bukan pertama dan kedua.
Artinya apa? Dia tidak wajib niat puasa. Terus kalau dia puasa juga, ya tidak boleh. Jais ya, jais. Berarti sah-sah saja artinya. Jadi dia berlaku dua hukum, wajib sama jais bagi orang ini. Siapa nih yang la ini? Kama fil majnuni, Gila. orang gila. Jadi orang gila itu tidak wajib puasa. Cuma dia nak puasa terserah dia. Tidak baca dipaksa. Tidak baca disikat juga kan. Orang gila itu yang la ini tidak wajib, tidak jais. Orang gila. Wah, apa tuh? Muharramin ya? Ya. Angkat. Haramin. Dan haram. Wah, muharramun. Ini yang keempat kan? Jadi orang yang berpuasa itu yang diharamkan puasa. Wa muharramun. Diharamkan. Artinya hukum puasanya itu haram tapi sah sebenarnya. Sah tapi haram, haram tapi sah. Siapa itu? Kaman akhara qada'a ramadhana ma'a tamakkunihi hatta dhaqal waqtu anhu. Hatta dhaqal waqtu anhu. Wa muharramun kaman akhara qada'a ramadhan ma'a tamakkunihi hatta dhaqal waqtu anhu. Hukum puasanya haram. Siapa? Orang yang mengakhirkan qada Ramadan. Hukum puasanya itu haram tapi sah. Mengakhirkan qada Ramadan ma'atamakkunihi, padahal masih memungkinkan dia nak qada Ramadan itu. Ma'atamakkunihi. Masih memungkinkan nak qada, tapi dilalai-lalai ke. Kagik itu maksud tamakkun itu. Ya. Masih memungkinkan dia mengkodoknya, tapi karena ditelat-telatkan, ditunda-tunda, hatta dhaqal waktu anhu, sehingga sempit waktu dia nak kodok, habis. Jadi terkaget-kaget ketemu Ramadan berikutnya, ndak terkodok juga, tahu ndak? Ini misal kita tahun ini ada utang puasa sehari misalnya, ya, rencana kodok besok, belum, besok kodok, sampailah Bertemu Ramadan. iya bertemu Ramadan tahun depan, ndak terkodok juga. Maka puasa yang sehari tadi wajib dikodok tetap wajib dikodok, ya. Dan hukum dia mengakhirkan kodok sampai ketemu Ramadan berikutnya itu haram. Tapi kodoknya tetap wajib. Makanya nanti sebagai tebusan orang yang telat mengkodok sampai ketemu Ramadan berikutnya ada dua kewajiban dia. Kodoknya wajib plus bayar fidyah per hari yang dia tinggalkan. Jadi kalau misalnya sehari kodoknya wajib sehari, fidyahnya beri makan satu orang miskin ya satu hari. Nah itu kafarot itu dilipat gandakan sesuai dengan berapa tahun dia telat ngodok. Misalnya 10 tahun tak ngodok puasa, maka puasa yang 10 tahun tadi tetap wajib dikodok, berapa hari yang tinggal plus bayar ya kafarot, beri makan satu mud ya fidyah ya, sama dengan jumlah fidyah. Jadi di double. Makin bertambah tahun, dia dosanya tentu makin berlipat. Terus kafarotnya tadi dilipat gandakan sesuai jumlah tahun. Nah, yang dilipat gandakan ngasih makannya, fidyahnya itu, bukan puasanya. Jadi puasanya misalnya dia tak puasa tadi sehari, 10 tahun kemudian baru digodok, tetap sehari itulah. Tahu ya? Nah, jadi jumlah puasanya tetap sama. Yang dilipat gandakan itu beri makan fakir miskinnya. Itu yang dilipat gandakan. Ngitung jumlah hari tak puasa, ngitung jumlah tahun telat ngodoknya. Jelas ya? Ya pening-pening kepala dikit apa ini, agak salah dikit ini. Tinggal buka. Waqsamul iftari.
Wa aqsamul iftari arba'atun aidan ma yalzamu fihi al-qada'u wal fidyatu ma yalzamu fihi al-qada'u wal fidyatu wa huwa ithnani al-awwalu al-iftaru li khawfin ala ghairihi. Al-awwalu al-iftaru li khawfin ala ghairihi. Watsani al-iftaru ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkanihi. Al-iftaru ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkanihi hatta ya'tiya ramadhanu akhar. Hatta ya'tiya ramadhanu akhar. Saniha ma yalzamu fihi al-qada'u dunal fidyati wa huwa yaksuru kamu ma alaihi wa huwa yaksuru kamu ma alaihi. Wa thalithuha ma yalzamu fihi al-fidyatu dunal qada'i wa huwa dunal qada'i wa huwa syaikhun kabirun. Wa rabi'uha la wala semenjak tadi. Wa huwal majnunu. Majnun ini banyak yang dispensasi. Wa huwal majnunu alladhi lam yata'adda bi junudihi. Wa huwal majnunu alladhi lam yata'adda bi junudihi. Macam-macam berbuka, maksudnya itu macam-macam orang tidak puasa. Ada 4 macam juga. Orang tak puasa, bukan berbuka yang lebih pasti, walaupun bisa mana. Orang yang tidak berpuasa itu ada 4 macam. Ma yalzamu fihi al-qada' wal fidyah, yang wajib qada' dan fidyah. Gara-gara dia tak puasa, ada 2 kewajiban bagi dia. Qada wajib, fidyah wajib. Jelas? Qada wajib, fidyah wajib. Fidyah ini berapa ukurannya? 1 mud. Umur tu berapa? 7 on. 7 on. 7 mata. 7 mata. Dia digenap sekilo je ya, lebih besar lebih bagus. Tapi minimalnya sudah 6,7. Jadi kalau dibulatkan 7 mata 7 on tuh itu udah lebih sebenarnya. Cuma kalau nak digenap lagi sekilo bagus. Nak sekarung cuma isi sekilo. Karung ini Karung juga ya kan. Yang penting kan sekarung sama cak juta, itu kan setengah juta dengan 500 kan sama. Tapi beda dengarnya setengah juta. Yang penting ada juta. Padahal 500 sama. Iya. Ada yang cerita mana itu kan. Aku tak galak 500, aku nak ada juta-juta nih. Sudah setengah juta. Terbudi ya. Aduh, mana tadi? Wajib 2 dia. Wajib qada, wajib fidyah. Ada 2 orang yang wajib, yang 2 ini. Wa huwa isnani, ada 2 orang yang wajib qada plus fidyah. 1, al-iftar li khaufin ala ghairihi. Orang yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan orang lain. Yang pertama, tidak puasa karena mengkhawatirkan orang lain, bukan mengkhawatirkan dirinya. Ada yang tahu contohnya? Amin. Menyusui. Hamil, ya benar tadi. Jadi misalnya aku lagi nyusui anak, aku khawatir kalau puasa di anakku laparan, di anakku sakit. Jadi yang dikhawatirkan anaknya, kandungannya, atau bukan berarti kan orang lain. Walaupun anak dia kan itu orang lain, bukan dia. Maka itu wajib double deh. Ya. Nah, tapi kalau dia khawatir, aku kaki aku sakit, puasa aku ini kan budi, ya, gitu. Karena musim hujan nih kan. Jadi Muharram
agak anu dikit gawe itu kan. Mana gitu. Jadi akhirnya berhasil kan. Maka dia khawatir dirinya dewek. Mana kalau diri dewek cuma wajib qadha, tidak wajib fidyah. Tapi biasanya tidak ada separuh-separuh itu. Biasanya dua-duanya. Khawatir dirinya sekaligus anaknya. Dirinya sekaligus kandungannya. Mana kalau itu cuma qadha, tidak wajib fidyah. Jadi fidyah itu kalau cuma khawatir dengan anaknya baik. Dan rata-rata ibu tidak mungkin itu. Biasanya double. Dionya khawatir, anaknya itu ditakutkannya. Nah, kali itu berarti apa? Dua. Cuma sih kok. Dia saja. Ya. Kodok saja. Paham enggak? Saya ulang, ada 3 macam jadi itu. Kalau cuma mengkhawatirkan anaknya, kandungannya, maka double. Fidyah plus qadha. Yang kedua, khawatir dirinya dewek. Hanya qadha. Jelas? Yang ketiga, khawatir dua-duanya. Khawatir anaknya, khawatir dirinya. Ya. Atau plus 3 misalnya. Ya, lagi nyusui bunting gula. Ya kan? Double, triple itu kan? Maka cuma satu. Qadha saja. Jelas? Kalau saya pikir kemungkinan ketiga ini, rata-rata para ibu itu pasti khawatir dirinya dan anaknya sekaligus. Ya. Maka berarti cuma qadha saja. Lanjut. Yang kedua, al-iftar ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkanihi hatta ya'ti Ramadan. Tidak berpuasa dengan mengakhirkan qadha. Yang tadi kita bahas tadi. Nunda-nunda qadha. Kaki lewat datang Ramadan berikutnya. Nah, ini yang nomor 2. Ya. Tidak berpuasa dengan menunda-nunda qadha. Ma'inkan padahal masih memungkinkan. Ma'inkan itu padahal masih memungkinkan untuk qadha, tapi ditunda kaki lewat akhirnya. Maka gawe itu jangan ditunda memang. Ya. Last minute, nah kacar-kacar sama cak kuliah itu kan apa? SKS, istilah kami dulu ya, sistem kebut semalam, kejar semalam. Ya, lemak man cepat nangkep, man lama nangkep tambah pening balap. Sistem SKS itu, sistem kejar semalam, kebut semalam itu. Tancap gas. Jelas itu ya? Oke. Lanjut, saniha yang kedua, ma yalzamu fihil qadha dunal fidyah. Yang hanya wajib satu nih, wajib qadha tapi tidak wajib fidyah. Yang kedua ini, ma yalzamu fihil qadha, wajib qadha dunal fidyah, tidak wajib fidyah. Duna itu tidak atau tanpa. Wajib qadha tapi tidak wajib fidyah. Berarti cuma sih kok qadha baik. Siapa ini? Kamu rumah alaihi, orang yang pingsan. Yang pingsan, yang mabok tadi ya. Wahwa yaksuru, banyak nih. Contohnya yang pingsan, yang mabok, yang sengaja tak puasa. Itu qadha baik ya. Jelas? Yang ketiga, wasali suhama yalzamu fihil fidyah dunal qadha, hanya wajib fidyah, tidak wajib qadha. Ini lebih ringan. Hanya wajib fidyah, berarti dia tak wajib puasa. Fidyah baik. Siapa nih? Syaikhun kabir, orang tua. Orang tua yang udah pikun. Ya. Orang tua syaikhun kabir tuh maksudnya tua renta. Tua nian lah pikun, boleh diartikan pikun, tua rento. Ya. Kalau ngalah lemam kan sendok lagi mutar kan. Kalau di puasa justru tambah jengkit. Sanggup. Nah, dia cuma wajib fidyah saja, tidak wajib qadha. Atau tidak disebut di sini orang yang sakit kronis tidak ada harapan sembuh. Sakit tak kati harapan sembuh, sakit paranian. Maka dia cukup dibayar fidyahnya saja, tidak wajib puasa, tidak wajib qadha. Ya, tidak wajib puasa, tidak wajib
qadha. Hanya fidyah doang. Yang keempat, warabiuha la wala, tak wajib galau ni. La wala ni tak wajib galau. Kodok tak wajib, puasa tak wajib, fidyah tak wajib. Siapa? Wa huwal majnun. Orang gila. Jadi kalau tak katik kewajiban, tak galak menjalankan yang wajib-wajib, gila baik. Puasa tak wajib, sembahyang tak wajib, ngodok tak wajib, fidyah tak wajib, gila. Ya, selesai. Tapi gilanya mana loh? Alladzi lam yata'adda bi jununihi, yang tidak sengaja gila. Gilo nihan maksudnya itu kan, bukan faktor Diperbuat. sengaja. Ilo-ilo, pura-pura. Tahu kan pura-pura. Terakhir, jadi masih ke kitab kita ya. Besar lagi. Si kok kitabnya. Oke, terakhir, faslun. Alladzi la yufattiru. Atau la yuftiru boleh. Boleh la yuftiru, boleh la yufattiru. Alladzi la yufattiru atau la yuftiru mimma yasilu ilal jawfi sab'atu afradin. Mimma yasilu ilal jawfi sab'atu afradin. Ma yasilu ilal jawfi binisyanin au jahlin. Ma yasilu ilal jawfi binisyanin au jahlin au ikrahin wa bijuryani rikin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li'udhrihi wa ma wasala ilal jawfi wa kana ghubaru tariqin wa ma wasala ilaihi wa kana gharbalatu dakikin gharbalata ya tadi juga ghubaru tariqin wa ma wasala ilaihi wa kana gharbalata dakikin au dhubaban ta'iran au nahwahu wallahu a'lamu bis-shawabi. Selesai. Ujung itu doa. Sampai situ ya. Faslun, hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa, mimma yasilu ilal jawf, dari apa-apa yang masuk ke dalam rongga. Rongga itu lobang-lobang yang ada di badan kita. Mulut, hidung, telinga ya, dubur dan sebagainya. Walaupun masuk tapi tak batal. Ada itu. Apa baik? Ada 7. Satu atau afrad ada tuh, ada 7. Yang masuk ke lubang tapi tak batal. Yaitu apa saja? Ma yasilu ilal jawf, sesuatu yang masuk ke dalam rongga atau lubang binisyan karena lupa. Masuk banyu dari hidung, dari mulut, lupa, udah batal. Lupa kan? Tahu tak sengaja. Dengan catatan apa tadi? Misalnya mandi tidak jelang. Kalau mandi jelang batal, walaupun tak sengaja. Ya, makan walaupun banyak, kalau tak sengaja udah batal. Au jahlin, atau karena bodoh, tidak tahu hukum tadi, walaupun masuk tidak batal. Karena tidak tahu, jahil. Au ikrohin, atau karena dipaksa, Terus wabijiryani rikin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li uzrihi. Mengalirnya liur, juryani rik itu mengalir air liur atau menelan air liur yang bercampur dengan sesuatu yang berada di antara gigi. Sebenarnya lebih ringkas itu bahasanya seletanan yang nyelip di gigi. Jadi ada sesuatu yang nyelip di gigi kita bercampur dengan air liur. Sudah? Waqad ajaza an majjihi li uzrihi, dan dia tidak bisa mengeluarkannya. Dan dia ya ajaz itu tidak bisa atau lemah. An majjihi mengeluarkannya atau meludahkannya. Li uzrihi, karena uzur.
terpaksa tertelan atau tak sengaja tertelan, daging nyelip di gigi tak sengaja tertelan, atau misalnya keluarnya yang nyelip di gigi tadi waktu sholat, nggak kado nak ngeludah lagi semayang tuh kan, itu darurat. Terus di uzrihi karena uzur ya. Wa ma wasala ila jawab, dan sesuatu yang sampai ke dalam rongga atau lubang di badan kita. Wa kana ghubar tariqin, berupa debu jalanan. Lagi motor, mulut mungkin terkuap, tiba-tiba masuk debu. Debu tadi tertegok wal tertelan. Enggak batal. Bukan sengaja kan? Nah, lain dengan sengaja supaya jalan tuh mangap, yang nangkap debu. Itu batal, guyan dulu kayak gitu kan. Ini tidak sengaja. Atau misalnya contoh lain barangkali lagi sholat, pernah tuh ngimam bisa aku sini, ya, lagi bacaan, mulut terbuka, masuk nyamuk. Mau tak mau itu kan, batuk-batuk, telan, masuk langsung gorokan ya, pernah itu. Tidak batal masuk. Ya kan, itu bukan sesuatu yang disengaja. Siapa namanya nyamuk? Malah tidak sengaja itu lah. Ayo kemana? Nah. Sudah? Wa ma wasala ilaihi wa kana gharbala tadakikin. Dan sesuatu yang sampai ke dalam rongga tadi berupa gharbala tadakik. Ayakan sesuatu yang ayakan tepung. Ya sama cak debu tadi lah ya. Jadi misalnya kita ini lagi ngayak tepung nih, tiup angin tuh, tersedot, terhisap dari hidung, dari mulut, tak sengaja masuk. Nah, itu juga dimaklumi tidak batal. Atau mungkin bebedak, barangkali ibu-ibu kan bebedak kan, bedak tadi mungkin kebanyakan, tersedot di hidung, nah, tidak batal. Au zubaban to'iron, atau zubab lalat yang terbang masuk ke mulut. Nah ini contoh tadi, lalat terbang, nyamuk terbang, berkok terbang masuk ke mulut, masuk ke hidung, masuk ke mata. Iya. Karena itu bukan disengaja dan tentu sulit dihindari. Tak kati anak sengaja lalat. Oke, selesai. Au nahwahu dan lain-lain. Wallahu a'lam bissawab. Selesai. Kita berkah baca doa ya, kita terjemah ke doanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nasallallahu al-karima bijahi nabihi al-wasim ayyukhrijana minad dunya musliman wa walidina wa ahibbina wa man ilaina intama wa ayyaghfira lana wa lahum himmatin wa lamaman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf Rasulillahi la kafatil khalqi Rasulil malahim Habibillahil fatihil khatim wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pasnya bersama azan. Alhamdulillah. Selamat angkat.